Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini Cik Pedi bakal membacakan berita di hari Kamis tanggal 8 Juli 2021. Tapi sebelum Cik Pedi mengulas berita hari ini, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Berita utama hari ini ada insentif nakes penanganan COVID belum cair. Insentif bagi tenaga kesehatan yang bertugas untuk penanganan pasien COVID-19 hingga saat ini belum cair. Padahal diketahui tahun ini dalam anggaran pendapatan belanja daerah, dana yang disiapkan mencapai 17 miliar. Kabid Pencegahan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Bengkulu Tengah, Yoki Hermawansa, SKM MPI, menjelaskan insentif nakes yang sudah dibayarkan yakni pada tahun 2020. Termasuk insentif nakes yang menjadi petugas vaksinator telah tuntas dibayarkan selama 6 bulan tahun 2021. Kalau insentif nakes baru cair, yang kekurangan belum dibayar tahun 2020. Untuk tahun 2021 baru bagi vaksinator selama 6 bulan. Kalau insentif nakes yang bertugas penanganan pasien COVID-19 tahun ini memang belum ada pengajuan dari RSUD ataupun puskesmas, sehingga belum dapat diproses pencairannya, ujar Yoki. Yoki mengungkapkan penghitungan insentif tergantung pada berapa kali petugas bersangkutan menangani pasien COVID-19. Sementara untuk insentif vaksinator bervariasi, yakni ketua tim 1.200.000, anggota hanya 800.000. Jadi ada perhitungannya kalau insentif nakes yang menangani pasien, kalau vaksinator ada ketua dan anggota. Setiap puskesmas itu ada 5 orang total tenaga vaksinator, tutur Yoki. Terpisah, Kepala Badan Keuangan Daerah Bengkulu Tengah Weldo Kurnianto SEME melalui Kabid Anggaran Ade Christian SSTP MSI mengungkapkan jika anggaran yang telah disiapkan mencapai 17 miliar dipergunakan untuk pembayaran insentif nakes pada tahun 2020 selama 4 bulan. Keterlambatan pembayaran lantaran anggaran yang masuk ke kas daerah pada saat itu sedikit terlambat. Tahun ini mudah-mudahan tidak ada keterlambatan lagi, tergantung dengan usulan dari Dinkes Bengkulu Tengah disesuaikan dengan aturan yang ada, pungkas Ade. Itulah berita tentang insentif nakes penanganan COVID-19. Berita selanjutnya ada berita kabar gembira untuk seorang paskibraka yang lolos kemarin. Itu ada nanti 25 Juli Ulan ke Jakarta. Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkulu Tengah akhirnya menerima surat dari Kemenpora RI tentang panggilan pendidikan dan pelatihan bagi calon anggota paskibraka nasional. Bengkulu Tengah akan diberangkatkan ke Jakarta pada 25 Juli mendatang. PLT Kadispora Bengkulu Tengah, Dr. Andes Junaidi mengatakan sebelum diberangkatkan ke Jakarta, Ulan bersama dengan siswa asal Bengkulu Utara, Muhammad Usen lebih dahulu menjalani karantina untuk observasi kesehatan. 10 hari sebelum berangkat, Ulan diminta isolasi mandiri selama 10 hari. Kemudian nanti Ulan dikarantina dan dilakukan tes antigen maupun swab PCR. Ini dilakukan mengaktifasi tidak adanya penyebaran COVID-19. Jika sudah, maka akan diberangkatkan ke Jakarta, ujar Junaidi. Junaidi menuturkan selain Ulan terdapat 4 orang pelajar yang lolos seleksi anggota Paskibra Provinsi Bengkulu juga diminta mengikuti diklat. Adapun jadwal terhitung pada 3 Agustus hingga 18 Agustus di salah satu hotel di kota Bengkulu. Keempat yakni Agung Anugrah Blantika SMA Negeri 2 Benteng, Rahmat Akbar Adila SMA Negeri 1 Benteng, Filzah Dwi Arisna SMA Negeri 3 Benteng, dan Marsanda Ayu Lestari SMA Negeri 3 Benteng. Baik yang lolos nasional ataupun provinsi akan mengikuti diklat. Harapannya mereka bisa maksimal dalam menjalankan tugas pengibaran bendera nantinya. Demikian ujar Junaidi. Nah, itulah tentang keberangkatan paskibraka nanti tanggal 25. Semoga sukses dan sehat selalu. Sekarang kita beralih
ke liputan 11. Ada 132 KPM Arga Indah 2 terima BLT bulan pertama. Sesuai dengan kebijakan yang diambil Pemdes Arga Indah 2 Kecamatan Meringgi Sakti, sebanyak 132 keluarga penerima manfaat akhirnya menerima bantuan langsung tunai dana desa bulan pertama yang disalurkan secara non-tunai. Hal tersebut guna mencegah terjadinya kerumunan warga melakukan antrian di kantor desa. Kades Arga Indah 2 Firdaus SE melalui Sekdes Agus Susanto SPD mengatakan jika penyaluran BLT DD direncanakan akan dilakukan secara non-tunai dari bulan pertama hingga bulan 12 mendatang. Kami salurkan BLT DD tahap pertama ini secara non-tunai saja guna mencegah terjadinya kerumunan warga di kantor desa mengingat pandemi COVID yang terjadi saat ini, ungkap Agus. Agus mengatakan penyaluran BLT DD secara non-tunai secara otomatis warga tidak menerima uang secara utuh sebesar 300.000 melainkan 280.000. Sebab nasabah harus membuka buku rekening yang mana sisa saldo harus minimal 20.000. Seluruh KPM membuka rekening baru hingga ada biaya administrasi yang dikenakan oleh pihak bank sebesar 20.000, ujar Agus. Diketahui dalam minggu ini, Pemdes akan melakukan rekonsiliasi keuangan dan melakukan penginputan data penerimaan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa agar dana BLT DD bulan kedua bisa ditransfer kembali. Itulah berita tentang penerimaan BLT di Arga Indah 2 tahap pertama. Nah, itulah beberapa berita yang Cipe dibacakan pada hari ini. Dan kalau pengen lebih lengkap lagi, kalian bisa berlangganan koran Harian Rakyat Benteng. Langsung saja menghubungi karyawan yang bersangkutan. Dan kami juga memiliki media sosial, itu ada Twitter, Facebook, dan Instagram. Jangan lupa di follow ya. Dan dengan keadaan kita sekarang ini yang COVID-nya semakin meningkat, CPD mengingatkan lagi untuk mentaati prokes kesehatan dengan menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Dan tentunya lagi CPD bakal mengingati sekali lagi untuk jangan lupa di like, comment, and subscribe. CPD dan kru yang bertugas berterima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.